Selamat sore teman-teman petani ikan nila biovlog ya. Ini saya Indra, pemilik dari Canfish Jogja ya. Kali ini saya baru ada di kolam dan saya mau berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau membeli peralatan blower atau dinamo atau root blower, terus kalian melihat iklan yang ada di marketplace yang ada di Facebook. Nah, untuk teman-teman harap berhati-hati ya. Ini saya baru saja mengalami penipuan di bulan April kemarin. Saya transaksi blower dari marketplace itu transfer langsung, itu baru saya DP 5 juta dan dari pemilik blowernya itu ternyata tidak punya dagangan, tidak punya barang, cuman posting foto, tapi memang niatnya untuk menipu konsumen ya. Jadi untuk teman-teman harap berhati-hati kalau transaksi online. Dan saya itu sudah DP 5 juta tapi barang tidak dikirim, nomor saya langsung diblokir. Nah, dari tanggal 28 April terus kemarin coba saya lacak dari iklan-iklan yang ada, dia juga iklan mobil pickup dan peralatan lain dan mengiklankan jasa perbaikan rumah atau pembuatan kanopi atau segalanya yang berhubungan dengan pembangunan rumah ya. Jadi dia juga iklan pembuatan IPAL atau pengolahan limbah. Nah, itu teman-teman harap hati-hati. Terus di tanggal 28 Mei selang 1 bulan, pas saya ada waktu, saya telusuri iklan dan saya jebak. Dia iklan mobil pickup, mobilnya ada di Pasuruan. Nah, terus saya lacak, saya minta kirim lokasi. Terus saya ngakunya dari Surabaya ya, saya orang Surabaya. Dia saya hubungi pakai nomor baru karena nomor saya yang asli itu sudah diblokir. Terus saya beli nomor baru, saya hubungi dia mau kirim lokasi. Terus ternyata lokasi yang dikirim itu adalah rumah dari istri sirihnya yang kedua. Nah, setelah saya lacak ke sana, saya ngobrol, ketemu adiknya, terus ketemu istrinya yang dinikahi sirih itu, ngobrol. Memang saya tujuannya ke sana tidak melihat mobil pickup ya, tapi saya jauh-jauh dari Jogja mau ketemu orang yang berinisial L. Nah, itu saya temui, ternyata orangnya tidak ada di Pasuruan dan dia aslinya di daerah Malang. Terus saya dikasih alamat, ternyata di daerah Malang. Jadi saya pada waktu itu di tanggal 27 saya naik kereta dari Jogja itu menuju Surabaya. Terus dari Surabaya saya pinjam motor, naik motor sampai ke Pasuruan. Pasuruan tidak ketemu orangnya. Terus saya dikasih alamat ke Malang. Nah, setelah sampai ke Pasuruan, saya diberi alamat ke Malang. Terus saya telusur ke alamat di Malang, ternyata ketemu. Saya tanya-tanya tetangga. Nah, ternyata orangnya itu ketemu, dia baru istilahnya kerja bangunan, seperti tukang bangunan. Jadi dia kerjaannya mengaduk semen ya teman-teman. Jadi ternyata memang orangnya itu sudah berumur sekitar 45 sampai 48 tahun sekitar itu teman-teman. Nah, jadi saya temui dia, terus kaget. Saya bisa nyari sampai sana itu, orangnya itu kaget. Terus saya minta pertanggungjawaban, kebanyakan alasan ini itu, dan memang
orangnya itu istilahnya ruwet ya. Kalau diajak ngobrol itu bulat, alasannya uang yang sudah saya transfer sudah dikirimkan ke orang yang punya blower yang ada di Surabaya. Nah terus saya ajak ke Surabaya ke tempat orangnya yang punya blower itu katanya nggak mau, dan katanya blower yang mau dikirim itu rusak bearingnya atau ringnya atau sealnya itu baru dipesankan di dealer, padahal seperti bearing dan seal itu kan beli di Indonesia kan banyak, di toko-toko itu kan ada, beli online pun ada, nggak perlu pesan di dealer. Terus setelah dia tetap omongannya nggak mau bertanggung jawab, saya ajak ke polsek nggak mau, dan terus dia saya paksa, saya ancam kalau nggak mau bertanggung jawab saya akan laporan ke pihak polisian. Nah jadi ternyata setelah saya telusuri itu habis maghrib dia pergi dari rumah dan tidak ketemu. Terus saya mencoba menggali informasi. Setelah saya bertemu dengan Pak RW dan Pak RT, dibantu untuk menyelesaikan permasalahannya itu. Terus beliau yang menipu saya itu juga istilahnya ketakutan kok bisa tahu alamat yang di Pasuruan dan alamat di Malang. Jadi kemungkinan untuk kasus penipuan ini itu enggak terjadi cuman 1 kali 2 kali ya teman-teman. Jadi mungkin sudah beberapa korban yang jadi mangsanya. Jadi mungkin baru saya sendiri yang berani mencari dia, karena saya itu pengen memberi pelajaran orang yang mau menipu secara online. Kasihan nanti teman-teman yang mau membeli peralatan blower atau apa itu nanti kena tipu. Jadi ini memang saya bertujuan untuk memberi pelajaran biar dia tidak mengulang lagi untuk penipuannya, karena sangat mengkhawatirkan bagi teman-teman yang nggak paham tentang pembelian online atau nggak kenal sama orangnya. Itu bahaya ya, sebaiknya jangan membeli online dengan orang yang tidak dikenal ya teman-teman. Jadi kemarin setelah saya 2 hari ada di Malang dan Surabaya itu, saya pulang itu dia mencoba niatnya bertanggung jawab, dan dari uang yang saya DP 5 juta itu sudah ditransfer dikembalikan 1 juta, tapi sisanya yang 4 juta belum dikembalikan. Tapi dianya mau bertanggung jawab. Baik, saya beri waktu, tidak apa-apa, yang penting saya minta sama dia tidak mengulangi lagi untuk penipuan selanjutnya ya, soalnya kasihan nanti yang kena tipu. Terus saran untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang mau membeli peralatan online, mau membeli dari Facebook, dari marketplace, itu harap hati-hati ya. Tips saya dari teman-teman, sebaiknya teman-teman kalau jaraknya dekat dengan penjualnya, lebih baik teman-teman datang ke rumahnya, datang ke tempatnya. Memang dia itu membuat alat, punya barang atau tidak, itu teman-teman harus tahu. Kalau bisa datang ke rumahnya. Kalau mau transaksi silahkan, kalau ketemu rumahnya kalian DP enggak apa-apa, mau dibayar lunas pun enggak apa-apa, yang penting identitas dia itu jelas. Terus yang kedua, kalian cermati dulu kalau ada iklan di Facebook. Cermati yang iklan itu foto profilnya atau profil Facebooknya itu memang Facebook lama atau Facebook baru. Nah itu biasanya penipu itu Facebook baru. Tapi kebetulan yang saya alami ini Facebooknya Facebook lama ya teman-teman, Facebook lama. Tapi yang saya curigai ternyata di Facebook setelah saya buka album fotonya itu tidak ada postingan foto-foto dia, cuman foto-foto peralatan atau foto-foto pekerjaan pas di proyek seperti itu. Jadi tidak berani menampilkan foto asli mukanya sendiri, itu tidak berani. Terus yang ketiga, teman-teman kalau mau transaksi silahkan transaksi yang aman pakai rekening bersama, bisa lewat Shopee atau Tokopedia, itu lebih aman.
Terus kalau teman-teman mau transfer langsung, misalnya teman-teman beli alat di tempat saya, jadi teman-teman tidak usah ragu karena dari Canvas atau saya sendiri mau berani menampilkan profilnya di YouTube atau di Facebook itu berani, karena Canvas tidak jarang iklan di marketplace di Facebook ya teman-teman. Rata-rata teman-teman yang membeli alat di tempat saya itu karena melihat video saya di Facebook terus menghubungi saya, video saya di YouTube itu terus menghubungi saya karena di situ saya cantumkan nomor HP saya, terus menghubungi mereka. Juga pesan dari banyak sekali yang dari Sulawesi, dari Papua, dari Sumatera, kan jauh. Kalau dari Jogja misal saya menipu, misalnya sudah transfer 10 juta, mereka mau biaya ke sini ke Jogja itu kan memerlukan biaya banyak ya teman-teman. Jadi kemungkinan tidak dicari, lebih nggak diikhlaskan, istilahnya uangnya hilang nggak apa-apa, soalnya biaya ke Jogja juga mahal. Jadi untuk teman-teman jangan takut ya kalau mau membeli peralatan di Canvas Jogja, karena Canvas Jogja itu sebenarnya dulunya nggak niat jualan alat. Jadi kebetulan saya itu bisa membuat alatnya, merakit alatnya, mensetting alatnya, terus dari petani teman-teman yang ada di Jogja itu minta tolong membuatkan, terus iseng-iseng saya upload ke YouTube, ternyata malah banyak peminatnya, terus pada order itu seperti itu. Nah ini saya tunjukkan, ini kolamnya Canvas Jogja ya teman-teman. Nah ini Canvas Jogja, ini kolamnya seperti ini sekitar 40-an kolam, ini dari Canvas Jogja. Nah silahkan kalau teman-teman mau cek di map ada, itu Canvas Jogja itu ada alamatnya, titiknya juga jelas, terus rumahnya juga cuman dekat di kolam. Jadi saya asli Jogja, silahkan kalau teman-teman yang dekat mau pesen alat datang, silahkan datang, saya malah lebih senang daripada teman-teman transfer langsung. Misal pun teman-teman transfer uang langsung, saya minta DP pun tidak banyak-banyak, cukup untuk tanda jadi saja. Jadi seperti supercharger atau root blower itu mau DP 500.000 atau 1 juta pun tidak masalah teman-teman. Yang penting ada tanda jadi, nanti saya rakitkan, karena saya tidak nyetok barang ya, soalnya karena keterbatasan dana saya untuk nyetok barang, karena kan harganya mahal-mahal, karena saya juga butuh dana untuk operasional kolam-kolam saya ini ya. Ini soalnya 40 kolam ini butuh operasional untuk pembelian pakan yang banyak. Jadi saya memang tidak nyetok peralatan yang sudah jadi. Jadi teman-teman kalau mau pesen, saya harus perlu waktu untuk merakitnya teman-teman. Jadi yang saya sarankan untuk teman-teman pokoknya berhati-hati untuk transaksi online, karena banyak sekali yang ada di marketplace Facebook itu, penipuan-penipuan itu banyak sekali ya teman-teman. Cukup ini jadi pengalaman yang saya bagikan, cukup saya yang ketipu saja. Semoga teman-teman jangan sampai kena tipu ya. Terus ada orang Bandung itu saya juga pernah, memang barangnya ada, tapi yang dikirim itu tidak sesuai kenyataan. Katanya bagus, suara halus, kompresinya anginnya bagus, ternyata setelah dikirim itu barangnya suaranya kasar dan kompresinya angin itu tidak mampu mompa ya. Itu saya juga kena tipu itu teman-teman. Jadi teman-teman harap berhati-hati. Ini untuk yang orang yang di Bandung ini memang profil Facebooknya jelas, tapi dianya tidak mau bertanggung jawab. Katanya kalau jelek bisa ditukar, uangnya dikembalikan, tapi dia tidak mau tanggung jawab ya teman-teman. Ini baru saya lacak alamatnya, mau saya temui suatu saat kalau pas saya pergi ke Bandung atau ke Jakarta, mau saya datangi ya teman-teman. Oke, begitu teman-teman, itu pengalaman berharga yang jadi pelajaran untuk saya. Itu saya harap teman-teman jangan terlalu percaya dengan orang ya. Jadi orang yang tidak jelas itu jangan percaya, kecuali orang yang alamatnya jelas, berani menunjukkan profilnya di Facebook, atau memang dianya itu punya kolam seperti saya ini, punya kolam seperti ini, memang asli orang sini. Nah ini
silahkan teman-teman datang ke sini. Datang ke sini kan jelas. Kalau teman-teman yang mau pesan alat datang ke sini itu malah saya lebih senang daripada teman-teman itu transfer. Jadi meskipun teman-teman datang baru bisa DP 500.000 atau 1 juta pun tidak masalah. Yang penting kan teman-teman sudah bisa ketemu dengan saya, sudah kenal dengan saya, sudah tahu rumah saya, sudah tahu kolam saya, itu jelas teman-teman. Jadi profil saya itu sudah diketahui dengan jelas. Misal saya ini menipu atau saya diberi DP dan barang tidak dikirim, silahkan dilaporkan teman-teman, dilaporkan ke pihak polisian, dikasuskan untuk kasus penipuan, itu bisa teman-teman. Tapi insya Allah dari Canfish punya saya sendiri, insya Allah amanah. Saya tidak berani menipu karena saya memberikan barang misalnya blower dengan kondisi jelek itu pun saya tidak berani teman-teman. Jadi seperti blower yang saya dapat dari Bandung tadi, kompresinya low, lemah, tidak mampu untuk pompa air dalam, suaranya kasar, saya juga tidak berani memberikan ke konsumen kan, karena nanti bisa merusak nama baik saya teman-teman. Lebih baik saya yang merugi daripada teman-teman nanti yang merasa kena tipu dari saya. Soalnya ya saya takut istilahnya orang yang kena tipu kan pasti berdoa yang jelek-jelek ya teman-teman. Nanti takutnya saya kena karma, nanti usaha saya yang saya bangun pelan-pelan ini nanti bisa bangkrut atau gimana, kena karma, itu bahaya. Karena dari saya berpikirnya panjang ya teman-teman, berpikir panjang. Memang usaha itu jangan sampai menipu, untuk biar usahanya lancar dan awet, biar dilancarkan teman-teman. Istilahnya kita yang penting selalu berdoa biar usahanya lancar, jangan sampai menipu orang. Oke, begitu dulu ya teman-teman. Ini sekilas pengalaman dari Canfish Jogja dari saya sendiri. Nama saya Indra. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Jadi semoga tidak ada yang kena tipu-tipu lagi lah, karena ada yang menghubungi dari Canfish itu, ada yang pernah kena tipu, sudah DP tapi barang nggak dikirim terus diblokir, itu juga ada. Kasihan, itu sudah orang tua pengen usaha tapi malah ditipu. Oke, begitu dulu teman-teman. Salam sukses selalu dari Canfish Jogja ya. Tetap semangat untuk petani ikan nila biovlog. Jangan patah semangat, selalu berusaha dan terus belajar ya teman-teman. Karena biovlog itu tidak bisa dipelajari dengan instan, harus mengalami berbagai pengalaman ya. Oke, begitu dulu teman-teman. Selamat sore. Ini di tanggal 30 Mei. Ini saya update, nanti saya posting biar teman-teman bisa tahu. Ini 30 Mei 2024 ya teman-teman. Ini kondisi di kolam saya seperti ini. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih sudah menonton.